Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Netira Media. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, ditunggu. Silakan untuk di-share, kemudian juga komen video-video yang ada di Netira YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama menggunakan salah satu aplikasi Quizzes ya. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa memberikan latihan soal atau ujian kepada siswa, tetapi seperti game ya. Nah, kita saja langsung ya. Kita simulasikan dulu ya. Di sini saya memiliki dua web browser. Di sebelah kiri menggunakan Chrome ya, kemudian di sebelah kanan menggunakan Firefox. Nah, yang di sebelah kiri kita sebagai admin ya, ataupun sebagai pembuat soal, dan yang di sebelah kanan yaitu sebagai siswa atau orang yang mengerjakan ujian. Nah, di sebagai siswa, siswa cukup masuk ke web browser, kemudian mengetikkan alamat ini ya. Kemudian memasukkan kode ya, jadi kode ini nanti diberikan kepada siswa yang akan mengikuti ujian. Kemudian oleh siswa dimasukkan ke dalam kotak ini ya, enter a game code ya, kita enter. Kemudian nanti kita pilih join. Kemudian di sini kita lihat ya. Nah, di sini partisipannya atau pesertanya masih 0 ya, karena belum ada yang join. Nah, coba sekarang kita join. Nah, ketika join maka nanti siswa harus memasukkan nama ya. Siswa harus memasukkan nama ya. Nah, kita masukkan nama misalkan Budi ya. Nah, ini Budi ya. Kemudian start game ya. Nah, maka otomatis ke server ataupun ke laptop ataupun HP ya akan muncul ya pesertanya satu orang ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dibuka ya. Nah, jadi kita sebagai guru itu menunggu siswa-siswa yang akan join ya. Misalkan durasinya dalam waktu 10 menit ya. Kita beri waktu siswa untuk masuk ataupun untuk mengikuti game ya. Nah, di sini ya sudah masuk satu orang namanya Budi. Nah, misalkan setelah kita beri waktu 10 menit supaya seluruh siswa bisa masuk ya, baru kita bisa klik start ya. Artinya permainan dimulai. Nah, ini di klien juga atau di siswa muncul ya pertanyaan. Kemudian muncul go ya. Nah, ini ya. Ini di siswa muncul pertanyaan seperti ini, sementara di server sama seperti main game ya. Jadi kecepatan, kemudian juga ketepatan itu mempengaruhi nilai dari masing-masing siswa. Bisa gambar-gambar ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, virus corona ya berasal dari negara ya Cina. Nah, jadi kalau betul ya otomatis nambah nilai, sama seperti game ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ibu kota Indonesia adalah, misalkan kita buat salah ya, nah maka otomatis ada tulisan salah ya. Kemudian di skip lagi oleh gambar ya. Kemudian misalkan virus yang berbahaya saat ini misalkan corona ya. Nah, setelah menjawab ya muncul juga nilai-nilai ya. Nah, jadi ini seperti game ya. Nah, ini posisi ke-1 ya, kita posisi ke-1 ya karena satu orang ya. Kemudian banyak ya fitur-fitur lain, ini seperti game saja. Misalkan apa ini, perwisata ya, misalkan masih ke-1 ya dengan poin 300-an, 5 tambah 5 10 ya. Ini poinnya
Oh ya, jadi poinnya tidak ratusan ya, ini bisa ribuan ya, tergantung dari kecepatan ya. Kemudian juga siswa mendapatkan icon-icon ataupun nilai-nilai tambahan ya. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta ya, misalkan. Nah, nah ini adalah di siswa ya. Nah, ini adalah ringkasan ya ketika siswa sudah bermain. Jadi sangat seru bagi siswa, sama halnya seperti game ya. Begitu juga di server ya. Nah, ini di server. Nah, itu muncul ya player name ya, kemudian skornya ini 4.930 ya. Nah, kita coba perbesar ya. Nah, ini langsung ada juaranya ya. Juaranya berarti hanya Budi satu orang. Kemudian ada juga grafik-grafik yang lainnya ya di sini banyak sekali ya, bagus ya. Kemudian kita juga bisa review question ya. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita supaya proses pembelajaran menarik ya tentunya untuk siswa. Nah, bagaimanakah cara pembuatannya? Ini prinsipnya hampir sama ya dengan Google Classroom ya. Kita keluarkan dulu sebagai siswa ya. Kemudian kita keluarkan. Kemudian kita ini exit ya. Nah, caranya supaya kita bisa membuat kuis seperti game tersebut ya. Yang pertama masuk ke aplikasi web browser, kita menggunakan Google Chrome. Kemudian yang kedua ketikkan quizzes.com ya, quizzes.com. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal daftar saja ya, cukup menggunakan email ya. Nah, setelah kita login ya, maka kita masuk ke menu admin ya. Ini adalah menu admin ya. Ada create a new quiz ya. Kemudian ada juga kelas ya, dan beberapa menu lainnya. Nah, sekarang kita membuat kuis baru ya. Kebetulan kita akan membuat kuis tentang edukasi atau pengetahuan tentang wabah corona ya. Caranya kita create a new quiz. Kemudian misalkan judul kuis misalkan edukasi ya, misalkan edukasi virus corona ya, misalkan ditambahkan nama sekolah kita ya. Kemudian yang selanjutnya kita memilih subjek tersebut ya. Ini hanya tema-tema saja, kita bebas ya. Gambar tema ya, kita misalkan yang ini social student ya. Kemudian klik next. Kemudian yang selanjutnya bisa kita menggunakan gambar ya biar kelihatannya bagus ya. Kita cari dulu gambar di nah, ini hanya supaya lebih seru saja, lebih menarik ya. Disesuaikan dengan tema ya. Kemudian bahasanya kita rubah ke bahasa Indonesia. Nah, ini ya. Kemudian grade-nya kita juga bisa memilih ya dari berapa sampai berapa ya. Kita misalkan yang ditampilkannya 10 besar ya. Kemudian siapa yang dapat melihat kuis ini berarti public. Nah, ini sudah. Kemudian pilih save ya. Kemudian setelah itu kita ke tambah ya. Nah, kita jadi sama seperti Google Classroom ya. Misalkan di sini soal, misalkan di sini virus, misalkan nama virus saat ini ya, apa ya.
Nah, maka di PG-nya kita buat ya misalkan corona ya, kemudian HIV ya. Kemudian untuk kunci jawabannya kita langsung checklist ya. Nah, kemudian di save. Nah, kalau begitu lama ya. Nah, ternyata ada cara yang simpel ya. Kalau membuat soal satu persatu beserta jawabannya lama ya. Kita gunakan cara yang lebih efektif. Nah, caranya di sini ya. Ada menu import from spreadsheet ya. Artinya kita bisa mengimpor soal dari spreadsheet ya, yaitu Excel. Nah, caranya klik impor ya. Kemudian supaya kita bisa mendownload template-nya ya, kita klik download template. Kebetulan saya sudah mendownload ya. Nah, di sini di menu di folder e-learning ya. Kebetulan sebelumnya sudah mengupload materinya yang akan dikuiskan kepada siswa. Nah, ini adalah template untuk membuat soal di quizzes ya. Jadi sama seperti aplikasi CBT ya pada umumnya yang menggunakan Excel. Nah, di sini ada ini kolom A ya, kolom A untuk soal ya. Jadi soalnya semuanya diketik di kolom A. Kemudian untuk ABC-nya ya di sini sudah ada option 1 2 3 4 sampai 5 ya. Karena saya memilih 4 berarti sampai option 4 ya. Kemudian di sini untuk kunci jawaban ya. Jadi kunci jawabannya menggunakan angka ya. Kalau 1 berarti A ya. Kalau 4 berarti C ya, D ya, D. Kemudian kalau soal ditampilkan berapa detik ya persoalannya. Nah, ini standarnya 30 detik. Nah, saya pilih 45 menit ya. Atau 30 juga bisa ya. 30 saja ya supaya cepat. Nah, kita samakan semuanya 30 detik. Nah, ini adalah pembuatan soal di Excel, jadi lebih cepat ya. Nah, setelah soalnya kita sudah membuat, masuk lagi ke quizzes ya. Kemudian kita pilih file. Nah, ini ya, quizzes, new sample spreadsheet ya. Kemudian open. Tunggu, ini sedang proses penguploadan. Nah, di sini sudah muncul ya kuisnya, pertanyaannya semuanya ada 16 ya. Begitu juga dengan opsionalnya A, B, C, D ya, E-nya kosong, kemudian kunci jawabannya sudah masuk. Begitu juga waktunya ya. Nah, kalau mau menggunakan gambar juga bisa ya. Ini image link itu untuk link gambar. Cuman untuk gambar bisa juga nanti di soalnya langsung di webnya. Kalau dirasa sudah cukup ya, ini sudah betul, maka kita langsung pilih save ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya, otomatis soal pun sudah terbentuk ya dengan mudah. Semuanya ada 16 question ataupun 16 pertanyaan ya. Kemudian kunci jawabannya yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau. Sudah ya. Kalau sudah ya, nah ini sudah beres ya. Kalau sudah beres, kalau mau ditambahkan gambar misalkan bisa ya, misalkan yang ini, nah itu klik edit ya, klik edit misalkan. Nah, di sini ada ya gambar, kemudian juga atau suara ya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini ya, tampilannya A, B, C, D. Kita cancel saja karena tidak ada perubahan. Kalau sudah selesai maka kita klik finish quiz ya. Finish quiz. Kemudian ya you publish education virus corona netira. Nah, ini apakah mau di share atau tidak ya.
Nah, ini bisa di-share ke Facebook ataupun Twitter atau hanya mengcopy linknya saja ya. Nah, kita close saja ya. Nah, kita close saja. Nah, berarti kita sudah memiliki soal ya atau pertanyaan. Nah, bagaimana cara memberikan ataupun cara penyelenggaraan ujian ini ya? Kita langsung klik play live ya. Nah, jadi kita klik, kemudian kita sebagai host game ya. Nah, ini bisa modenya bisa tim, bisa klasik atau tes ya. Nah, kita klasik saja, kemudian kita sebagai host game ya. Nah, kemudian tunggu beberapa saat ya. Nah, ini kodenya muncul ya. Nah, jadi kita memberikan kode ini kepada siswa ya. Siswa cukup masuk ke web browser, kemudian ketikkan joinmyquiz.com. Nah, kuisis ini selain bisa dilakukan secara live ya, kita juga bisa memberikan tugas ini secara PR ya. Ini ada homework ya. Nah, kita klik. Nah, artinya tugas ini bisa di PR-kan ya, tidak dikerjakan secara live ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tinggal pilih tanggalnya ya, tanggal berapa ya. Begitu juga dengan jam ya, kemudian juga menit. Nah, ini AM, PM. Kemudian yang selanjutnya pilih dulu kelas ya. Nah, ini kebetulan sudah diintegrasikan dengan Google Classroom. Nah, jadi otomatis kalau kita ingin memberikan tugas otomatis ya, di sini sudah tersedia kelas 7, 8, dan 9 ya. Nah, kebetulan materi edukasi virus corona ini untuk semua kelas ya, jadi nanti kita bisa untuk semua kelas ya. Misalkan kita coba ya untuk semua kelas, kemudian pilih next ya. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di bawah ada pengaturan-pengaturan secara umum ya. Itu sifatnya opsional, tinggal dipilih oleh Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kalau pengaturannya sudah selesai ya, kita klik ini ya. Nah, misalkan yang ini kita klik ya, sekian game. Nah, itu Bapak Ibu bagaimana cara pembuatan permainan ya, ataupun membuat kuis ataupun soal ulangan, tetapi siswa itu seperti game ya. Nah, diharapkan dengan kegiatan seperti ini bisa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Nah, demikian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.